Quote Oh on iya, discount. benar-benar. Udah nih, ayo Mbak, dimulai Ya, dari awal. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih ya, Bu Susi, karena sudah meluangkan waktunya. Ya, Di sini sama-sama. saya akan melakukan wawancara dengan Bu Susi terkait dengan eh, mungkin kendala saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran fisika. Nanti mungkin Bu Susi bisa memberikan semacam solusi supaya nanti bisa saya terapkan dan meminimalisir kendala-kendala di hari-hari berikutnya seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya, mungkin Bu Susi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Susiani. Saya saat ini bekerja di Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta Selatan. Jadi ini merupakan institusi politeknik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki beberapa prodi, salah satunya prodi Teknik Grafika. Nah, saya mengajar di prodi Teknik Grafika. Kemudian riwayat pendidikan saya S1-nya saya di Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang dan S2-nya saya mengambil program ilmu fisika di Universitas Gadjah Mada. Seperti itu mungkin perkenalannya saya Bu Nima. Oh iya iya, terima kasih. Ini saya mulai wawancaranya deh. Ye, monggo, monggo. Oke. Yang pertama, uh, masalah salah satu permasalahan utama saya itu adalah yang pertama ketika saya menjelaskan atau memberikan materi kepada siswa, terutama bidang fisika, itu beberapa anak, sebagian besar lah, itu merasa tidak tertarik. Kenapa kok saya merasa seperti itu? Karena saya melihat beberapa di antara mereka, apalagi yang laki-laki ya, itu cenderung ngobrol sendiri dengan temannya, kemudian tiduran. Ada juga yang duduk di dekat jendela itu lebih cenderung menikmati pemandangan di luar jendela daripada melihat saya saat menerangkan. Nah, Hmm, mungkin Bu Susi bisa memberikan salah satu solusinya supaya anak bisa tertarik dengan pembelajaran saya itu seperti apa? Sebelum saya menjawab itu, saya ada pertanyaan Bu Nima. Itu Ya, metode yang Bu Nikmah gunakan ketika menyampaikan materi pembelajaran itu bagaimana? Apakah langsung diberikan teori, terus rumus gitu, atau bagaimana? iya, pada saat itu saya menyampaikan materi sesuai yang ada di buku. Mhm. Jadi saya ya berarti menerangkan istilahnya plek ketik plek apa yang ada di buku seperti itu. Begitu. Oke, baik. Nah, nanti Jadi, ketika saya sudah menerangkan, kemudian, oh ada latihan soal, silakan anak-anak dikerjakan semacam itu. oh ya, oke. Nah, sekarang kan apa? Mungkin kalau anak zaman dulu itu masih bisa ya, masih maksudnya anak zaman dulu masih yang generasi kita mungkin masih manut-manut gitu ya, suruh baca Iya, buku baca, suruh ngerjain soal dikerjakan gitu. Nah sekarang ini beda generasinya Bu Nikmah. Jadi oh iya, generasi apa bukan milenial ya, milenial. generasi yang Lihat, apa generasi Z itu memang agak beda. Jadi harus Bu Nima harus memakai pendekatan yang apa yang lebih kreatif gitu. Jadi kalau memang kecenderungannya generasi saat ini itu kalau mereka disuruh baca buku itu agak kurang tertarik. Beda kalau misalnya dikasih video, misalnya disuruh nonton apa eh, video demonstrasi entah apa gitu, mereka sedikit lebih tertarik dibandingkan kalau itu media pembelajarannya tertulis gitu. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan untuk Bu Nikmah, kan fisika ini susah ya, banyak iya, sudah terpatri gitu, sudah jadi anak-anak itu udah mikirnya wah fisika mesti ngitung-ngitung banyak rumus susah gitu kan. Nah, mungkin bisa dibalik cara pengajarannya
bukan dari rumus dulu, tapi dikasih bayangan. Ini tuh materi tentang ini tuh nanti implementasinya di mana gitu. Saya pakai. Kenapa saya harus belajar ini gitu? Pentingnya di mana sih gitu. Misalnya seperti gerak rotasi. Itu diimplementasikannya di mana gitu. Nah, kita hubungkan saja dengan kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya di roda di mesin atau di roda mobil itu dipakai misalnya ketika kita menghitung kecepatan rotasi itu nanti berfungsi ketika misalnya kalian para siswa itu jadi engineer di teknik mesin. Nah, itu jadi mereka ada gambaran, oh ini tuh ternyata berguna, ini tuh implementatif atau ada implementasinya di sini gitu. Nah, dari situ mereka tertarik, ketika sudah tertarik, jadi kita bangun dulu ketertarikan mereka untuk belajar fisika. Nah, baru kita berikan teori atau rumusnya, gini loh cara ngitungnya yang sudah diformulasikan oleh para ilmuwan-ilmuwan terdahulu gitu. Jadi jangan langsung dikasih rumus karena kalau dikasih rumus kecenderungannya mereka menghafal dan kalau yang nggak suka menghafal ya mereka lewat saja seperti itu Bu Nikma. Nah mungkin Bu Nikma bisa cari video misalnya video pembelajaran fisika di YouTube saya tentang materi apa? Materi tentang gerak atau tentang energi. Nah, itu bisa dicari dulu video-video untuk memberi gambaran kepada siswa. Jadi di awal mungkin diberi kayak brainstorming dulu, dikasih apa namanya, biar mereka engagementnya muncul dulu. Jadi mereka tertarik dulu untuk belajar fisika, baru teorinya dikasih di belakang. Seperti itu Bu Nimah mungkin ya yang bisa saya sarankan. Itu berarti semacam memberikan motivasi ya, Iya kayak betul. persepsi gitu ya. Ya. Kalau semisal ini ditambahi kayak perlu nggak berarti kami menyampaikan itu sejarah misalkan katakanlah gravitasi Newton. Oh Newton itu siapa kayak gitu. Itu bisa Oh membuat nambah menarik guys biografi iya dari bisa. ilmuwan semacam itu. Nah, ya, storytelling. Jadi saya sempat belajar juga tentang bagaimana kita mengajar siswa yang baik untuk siswa itu bisa juga mengimplementasikan metode storytelling. Jadi kita itu, ya, jadi kita kayak bercerita gitu tentang. Kadang kan siswa suka yang kalau diceritain itu suka, tapi kalau diajarin nggak suka kan. Jadi Iya. mungkin juga bisa itu di apa namanya diceritain tentang Galileo itu dulu gimana kok bisa menemukan teori gravitasi, terus kenapa kok gravitasi itu penting dipelajari, harus dicari tuh pentingnya buat apa sih gitu, manfaatnya buat apa kita tahu nilai gravitasi gitu-gitu mungkin bisa disampaikan juga untuk apa namanya pengetahuan ya sebelum masuk ke inti. Jadi sebelum otaknya panas kita kasih yang ringan-ringan dulu gitu Bu Nika ya. Oh iya, ya baik Bu. Iya. Terus gini lagi Bu, saya tuh pernah apa namanya katakanlah berbasis ya visual kayak video gitu ya. Iya. Nah, saya setelkan video di YouTube gitu. Iya. Cuma yang depan itu memang bisa fokus. Heeh. Yang belakang itu masih masih ya kayak glosor gitu loh. Saya bingung apakah Oh, videonya yang saya ambil untuk contoh itu kurang menarik atau iya. gimana ya, atau pripun, atau karena dia tidak mencoba langsung atau pripun itu. Hmm. Nah, kalau seperti itu berarti apa minatnya antara yang depan dan yang belakang beda gitu ya. Mungkin bisa dibikin juga apa namanya activity. Jadi dibikin kelompok, nanti masing-masing siswa diberi tugas. Jadi mereka ada peran gitu, ada yang dikerjakan nggak tidak hanya menonton gitu, ada perannya. Misalnya disuruh apa, mencari apa namanya di dalam video itu
informasi apa gitu misalnya ada Hmm, sebelum di diputarkan videonya. iya. Jadi setiap siswa diberi semacam tugas pribadi untuk mencari sesuatu yang ada di dalam video itu gitu. Jadi mau tidak mau mereka akan melihat gitu untuk Fokus. menemukan jawabannya gitu. Nah, Hmm, kalau bisa hmm. Nah, kalau bisa juga ada rewardnya, misalnya diberi permen. Nah, sebenarnya Oh itu iya. ya, sebenarnya itu ya kalau dibiasakan nggak bagus juga ya. Jadinya kan mahasiswa, jadinya siswa kayak pamrih belajar itu karena diberi sesuatu gitu. Tapi itu bisa diaplikasikan untuk memotivasi gitu. Karena kadang ya itu berhasil juga, misalnya semacam apresiasi terhadap usahanya gitu. Saya sudah memperhatikan, terus saya mengerjakan, terus saya dapat reward gitu. Teori Hmm, belajar salah satunya kan dengan untuk memotivasi belajar siswa dengan memberikan reward and punishment juga gitu. Nah, itu juga bisa diimplementasikan mungkin Bu Nikmah. oh iya 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 Bu. Kalau ini Bu, kadang ada yang mengeluh ibaratnya, Bu kok kita cuma garap soal, Oh ya, misalnya cuma nonton, praktek mm-mm. tunggu kayak gitu. Nah, Ya, hanya saja perlengkapan kami di madrasah itu laboratoriumnya memang minim sekali. Jadi ya. kalau misalkan untuk praktek menggunakan alat-alat lab, entah listrik, entah mungkin fluida, entah yang lain itu agak susah. Itu Ribuan untuk menanggulangi hal yang semacam itu. Oh, gini bisa apa ya? Kita gunakan alat-alat yang tersedia di rumah saja, misalnya kayak eh, Oh, kitchen utensil, misalnya untuk praktek perpindahan kalor, kitchen utensil. apa ya? Kenapa? Perlengkapan dapur gitu ya, yang ada. Oh, Jadi perlengkapan yang di semua rumah itu ada gitu, itu mungkin bisa ada. Oh, dimanfaatkan gitu ya. Kayak misal perpindahan kalor, itu kan hanya butuh misalnya termometer. iya, Termometer ada kan ya. Jadi bisa iya. pakai kompor misalnya, yang bisa ditugaskan untuk dikerjakan di rumah masing-masing atau dibikin kelompok yang rumahnya berdekatan agar dikerjakan di rumah itu bersama gitu. Jadi Berarti kayak proyek gitu ya? ya, proyek misalnya kelompok satu mereka dikasih proyek untuk percobaan perpindahan suhu, terus kelompok kedua nanti apa beda tiga apa gitu. Nah, nanti di kelas mereka presentasi gitu, melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan di rumah, hasilnya gimana. Tapi yang harus disiapkan oleh Bu Nikmah sebagai guru adalah mungkin panduannya, bagaimana langkah kerja praktikumnya, terus tujuan dari praktikum itu apa yang harus mereka dapatkan dari praktikum tersebut gitu. Jadi mereka praktikum ada panduannya, ada Kearahkannya. tujuannya, seperti itu. Mungkin Berarti salah satu menggunakan alat-alat sederhana gitu ya? ya yang ada di rumah masing-masing. Misalnya kalau selain kalor ada apa ya? Fluida mungkin? Wida ya, pakai yang ngitung debit air, misalnya debit Oh, dari. sumurnya kan ada keran. Debit Ya, kan keren. arus dikali apa gitu, kok arus sih ya, intinya ngitung berapa debit air gitu kan, itu bisa Ya. dipraktekkan di kamar mandi masing-masing siswa. Hmm. Atau ngukur apa, selain itu ada apa lagi ya Bu Nimah, mungkin ada apa namanya panduan, namanya apa sih kalau di sekolah ya, capaian KPD belajar. lembar kerja peserta didik gitu. Iya, capaian kayak yang standar Oh, indikator, indikator indikatornya. Itu kompetensi kan dasar. itu di breakdown mana yang bisa dikerjakan di rumah dan mana yang bisa dikerjakan di kampus, seperti itu mungkin Bu. Di sekolah ya, Bu ya. Iya, oh dia di sekolah. Iya Oh betul. iya iya, iya. Oh. Terus ini materi yang susah, salah satu materi yang susah saya visualisasikan itu, apalagi saya guru putri ya, itu kayak tentang listrik. Strik. Itu agak bingung gitu. Kalau misalkan ada nggak katakanlah video pembelajaran
atau misalkan apa ya yang langsung bisa dicoba sendiri, kita memasukkan angkanya nanti bisa berubah semacam itu. Oh, Artinya ada. kita tidak praktikum karena memang kesulitan alat, jadi tidak praktikum secara nyata gitu. Ada nggak? Ya, coba Bu Nima itu buka PEHT, namanya Oh, PET. PET. Jadi itu kayak semacam website, terus di situ di dalamnya ada semacam simulasi praktikum fisika. Ada banyak, ada lensa, terus ada tentang tata surya, dan mungkin tentang listrik juga ada. Nanti bisa dieksplor di situ. Saya tuliskan itu linknya PET, kalau nggak oh salah iya, ya, pet dot, bentar saya cek sambil cek ya. iya iya. PHET fisika, pet simulation. Cut Nih bentar. simulation. Nah ini saya share screen ya, Oh iya. biar kelihatan. Share screen. Nah, ini ini ada Mbak. Jadi ini Hmm, pet.colorado.edu. Nanti pilih simulasi. Nah, simulasinya dipilih fisika. Ini kan ada simulasi, oh ada fisika, iya. kimia, matematika. Nanti tinggal pilih. Nah, ini ada nih, ini geometri, ini density, ini sirkuit. Nah, ini kali ya yang listrik ya. Sirkuit, terus ada Iya. ini virtual AC, virtual listrik juga kayaknya. Nah, ini bisa dicoba, Bu. Tinggal diklik aja, misalnya yang ini ya. Tinggal Iya. klik, terus, nah nanti siswanya bisa coba-coba gitu. Bentar. Jadi oh Nah, ini tuh harusnya bisa diganti-ganti nih. hmm, Nah, ini interaction simulation. Nah, nah, ada login. Nah, ini misal ini yang AC voltage, ini yang rangkaian RLC, terus ini misal kita klik yang ini. Nah, ini tinggal eh, kita mau praktikum apa. Ini RLC. Bentar, loading. Nah, ini tuh gimana ya? Oh, saya jarang pakai juga sih. Oh, mungkin ini bikin rangkaian dulu. Ini kan ada wire, oh iya. ada baterai dipasang-pasang, terus di sini ada Lampunya. lampu. Nah, disusun buat apa namanya? Ini nanti nyala apa enggak, dikasih switch gitu. Ini Iya. ya kan? Nah, ini bisa Heeh. dicoba-coba nanti sama Bu Nima, dicoba dulu sebelum jadi sebelum diberikan kepada siswa, Bu Nima coba dulu sudah bisa berhasil apa belum. Nanti tinggal dilengkapi sama panduan sama Bu Nima. Cara pakainya gimana, instruksinya gimana. Nah, seperti ini. Ini harusnya nyala ya. Oh, nggak nyala. Oh, ini harusnya. Oh, ini harusnya di atas ya. Ini rangkaiannya salah gitu. Ini diiris dulu. Karena tadi eraser. Eraser. Ini di sini. Nah, gunting. Nah, gitu ya. Nanti dicoba-coba ya. Ini contohnya ya, Bu Nina Iya, ya. iya. Itu berarti katakanlah nanti bisa dibuat semacam kelompok. Iya. Misalkan tentang listrik kan mungkin di pet itu kan ada banyak. Nanti kamu percobaan ini Iya. hanya saja bukan percobaan benda Iya. yang apa? Yang langsung 3 dimensi gitu Iya, enggak, yang tapi real lewat video kayak simulasi. gini ya. Ya, ini Oh, simulasi. simulasi. Ini juga bisa kalau misal mau diuji voltasenya berapa, voltage-nya ini Oh, nanti berapa, ini 0,01 gitu kan. Nanti ini posisinya di mana yang benar kalau nguji voltage, kalau nguji arus gimana posisinya gitu kan. hmm, Bisa juga ini kalau nguji ampere meter atau watt arus.
gitu. Nanti misal ini kelompok satu bikin rangkaian seri, kelompok dua rangkaian paralel, nanti bedanya di mana gitu. Oh iya iya iya. Ya Ini paham paham Bu, paham ya, paham. saya kirim linknya di link chat ya, Oh iya bisa. atau di WA biar biar itu di WA aja ya. Oh iya iya boleh boleh. Kalau di Nanti di googling sih bisa sih yang penting ada pet Colorado gitu ya. iya Atau linknya dikasihkan lewat WA. ini udah kirim. Selain Nah pet ini nanti ada lagi bisa nggak Bu ganti. kira-kira? Mungkin hak Saya belum belum saya baru yang tahunya ini pet. sih Bu yang sering dipakai sama teman-teman di fisika gitu. Jadi ada banyak bisa ini tentang listrik, terus tadi ada tentang fluida juga kalau nggak salah tentang density ya. Tinggal dipilih gitu mana tema yang akan diajarkan. Ini kan ada motion, ada suara, ada kerja dan energi, panas dan kuantum dan lain-lain gitu. Hmm. Gitu Ya, Bu ya. Nina. Oh, oke, baik, baik. Terus Berarti anak-anak bisa langsung simulasi. iya, untuk mengatasi kekurangan bahan dan alat peralatan alat peraga. Alat dan Mm-mm. alat dan peraga. Terus ini, kalau untuk mengetahui karakter siswa itu gimana ya? Kan kadang ada karakter pembelajaran maksudnya, karakter apa sih? Karakter belajar Sikap ya ya, mungkin. sikap. Karakter kayak semacam tipe belajar. Kan kadang satu Oh, kelas itu kan beda-beda. berbeda tipe belajarnya. Ketika Mm-mm. saya memberikan treatment seperti ini, yang A oke, bisa mengikuti, tapi yang B tidak bisa. Ketika saya memberikan pembelajaran seperti ini, ternyata yang B bisa, yang A tidak bisa. Itu Oh, itu kalau itu apa mungkin dibuat kelompok biar saling mengisi atau gimana itu? ya bisa juga itu namanya peer peer teaching ya. Peer Fair teaching. teaching. Ya, jadi kadang siswa itu lebih mudah belajar dengan teman sebaya Oh iya, dibandingkan belajar sama gurunya gitu. Jadi mungkin Bu Nikma bisa bikin kelompok belajar yang isinya mungkin gitu. Misalnya ada yang salah satu di kelompok itu yang bisa Bu Nikmah percaya atau yang dia mendengarkan kalau Bu Nikmah menjelaskan. Nah, nanti dia jadi yang tanggung jawab gitu untuk menjelaskan kepada temannya seperti itu. Jadi ya namanya peer teaching kalau nggak salah. berarti kayak apa? Semacam tutor sebaya gitu ya Ya, Bu ya? tutor sebaya ya. Karena kan mereka kalau mendapat belajar dengan sesama sepertinya lebih lebih mudah gitu, lebih Oke. lebih welcome daripada kalau sama guru kan ada ya seperti itu. Nah, kadang itu mungkin masih sungkan ya sama gurunya kayak Iya, gitu. Oh, apa namanya ketika saya mengajar juga saya mencoba untuk menawarkan, ayo siapa yang mau tanya? iya, Nggak ada yang ngangkat. Siapa iya. yang mau tanya lagi? Nggak ada yang ngangkat. Sampai beberapa kali saya tanyakan, dipaksa, setengah dipaksa, baru ada yang Bertanya. mengangkat kayak gitu. Oh iya iya, betul betul. Berarti perlu pendekatan lagi mungkin ya. Iya benar. Atau mereka yang kurang paham. Ya, Kalau masalah ini tuh, apa namanya yang kisaran sama satuan. Ternyata di anak didik saya itu katakanlah misalkan Pascal ya pada Brida kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Saya itu dalam hanya diketahui masa, katakanlah sebuah benda bermasa ini diberikan pada piston yang memiliki luas sekian. Kadang itu saya itu sering memasukkan langsung masanya, padahal yang di dalam persamaan itu kan gaya gitu ya. Masa cenderung mereka itu masa sama gaya kayak sesuatu yang sama. Jadi mereka itu nggak mengerti atau mungkin bingung tentang satuannya. Padahal kan kalau yang satuannya kilogram mesti M, karena dimasukkan sebagai F, gitu kan ya. Tapi mereka itu sering besaran satuan kayak gitu. Itu dikasih game gitu gimana Bu Nikmah? Kayak game, Game seperti apa ya? beri Game game gini. Untuk gini membedakan
Kalau misal ini apa namanya, jadi dikasih semacam list satuan, terus sama satu lagi di sebelahnya list list apa namanya, Saran. besaran. Nanti disuruh Iya. pasangkan gitu. Ini pasangannya mana. Jadi kita belajar dengan bermain game gitu. Jadi mungkin akan lebih melekat ya dibanding kalau langsung dikasih rumus Menghafalkan gitu. gitu. Jadi jadi dibikin apa, tempel-tempel. Yang satu isinya tentang list nama satuan, yang satu list besaran, terus nanti di pasang-pasangkan, ini pasangannya yang mana, ini pasangannya yang mana, gitu-gitu. Nah, nanti setelah itu selesai bisa dilanjutkan ke yang itu, yang apa namanya, Pascal Terkait dengan tadi. soal Pascal. Nah, kalau bisa ketika menjelaskan Pascal juga bisa itu diberikan contoh realnya seperti pompa sepeda gitu ya. Itu ya, pompa penerapannya di pompa sepeda kalau nggak salah ya. Ya, bisa hidrolik. Atau apa, dikasih video tentang implementasinya gitu. Jadi mereka ada gambaran gitu, Bu Nima. Ketika mereka menekan pompa sepeda itu apa yang diberikan ke permukaan apa pompanya, gaya kan, tekanan, berarti nanti berarti kalau gaya harusnya kalau dikasih dikasih informasi tentang massa harus diubah dulu, dikonvert dulu jadi gaya, masanya dikonvert dulu jadi gaya gitu kan. Jadi dimulai dengan game dulu, mungkin setelah gamenya sukses baru dijelaskan tentang Pascal dengan diberikan gambaran implementasi yang real nyatanya itu di mana. Jadi jadi tidak cuman ada rumus terus dikerjakan soal gitu. Kalau bisa ada realnya gitu, real di kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Gitu Bu. Di kehidupan sehari. Oh iya. Berarti ya, misalkan saya rangkum ya dari pembicaraan dari awal, itu mungkin yang perlu saya lakukan yang pertama adalah kalau bisa menarik siswa atau memacu motivasi siswa belajar, salah satunya adalah storytelling tadi ya. Dikenalkan sejarahnya terlebih dahulu. Biasanya anak lebih suka belajar sejarah. Oh, begini tahun segitu aja sudah bisa menemukan hal yang segede itu, yang sebesar itu gitu kan. Semacam itu. Kemudian yang kedua, anak dicoba atau diikut sertakan dalam pembelajaran, misalkan kayak dalam proses proyek gitu ya Bu ya. Proyek supaya nanti berarti mereka mencoba dulu baru ditelaah lagi teorinya lagi, bukan hanya teori baru saja begitu ya. Terus selanjutnya apa tadi ya? Menggunakan aplikasi yang ada, misalkan Pet tadi ya, virtual lab itu. Kenapa? Itu semacam laboratorium virtual ya, lab. Betul, virtual lab ya, betul. Jadi virtual lab. Sekiranya misalkan laboratoriumnya kurang lengkap, bisa menggunakan virtual ya. Terakhir nanti berarti ada sistem semacam permainan. Supaya bisa menarik, dan juga tutor sebaya, karena memang belajar dengan teman mungkin jauh lebih nyaman daripada belajar dengan guru yang langsungnya. Mungkin ada rasa sungkan. Iya, betul. Begitu Bu? Ya, begitu Bu Nima, mungkin bisa dicoba. Ya, baik, nanti coba akan saya lakukan. Semoga nanti pembelajarannya lebih bisa meningkat lah. Baik. Ya, semoga sukses ya Bu Nikmah. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya. Ya, sama-sama Bu Nikmah. Ya, saya mohon diri juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Nikmatul Khalidah dari Madrasah Aliyah Nurul Huda. Dalam rangka untuk mengidentifikasi atau menganalisis segala permasalahan berkaitan dengan pembelajaran fisika,
Untuk kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru yang saya anggap sudah pakar karena wiyata beliau itu sudah lebih dari 20 tahun. Sebelumnya monggo Bapak silakan perkenalkan. Nama saya Mindarwoto, guru madrasah Ayah Nur Huda Medini. Sejak kapan nggih Bapak? Saya mengajar sejak tahun 1996. 1996. Hingga Itu sekarang. kalau hingga sekarang udah 20 tahun lebih ya. 25-an. 25 tahun lebih. Berarti udah punya pengalaman mengajar yang luas nggih. Berbagai karakter anak Berbagai ya karakter. agak-agak ya cukup lumayan menguasai. Oh, iya. Ini mohon izin nggih Bapak, sebelumnya Ya, saya boleh. mengucapkan terima Boleh. kasih Boleh. karena sudah memberikan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara. Ya, boleh. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan mungkin kendala yang saya hadapi selama pembelajaran, terutama pada bidang fisika nggih. Yang pertama itu ketika saya mengajar, ada beberapa anak itu yang sering tiduran di meja gitu, apalagi yang laki-laki. Kemudian anak yang berada di dekat jendela itu lebih cenderung melihat kegiatan di luar kelas dibanding memperhatikan saya. Itu kira-kira solusinya seperti apa ya Pak ya? Apa Menurut- penyebabnya gitu? Bagi saya yang sudah pengalaman dikolaborasikan dengan metode mengajar yang sekarang gitu ya. Menurut saya anak itu tergantung dari metode pembelajaran kita, apakah kita menggunakan metode pembelajaran yang siswa kreatif atau yang inovatif atau tidak. Jadi kalau pembelajarannya itu anak itu kreatif dan mandiri, maka pembelajaran itu akan berhasil. Berarti ini PR bagi saya ya Pak ya. Berarti bukan cuma ceramah. Jadi Tapi- di sini kalau zaman sekarang itu, dengan metode sekarang ini, guru bukan berarti segala-galanya, tapi coba kita implementasikan pada siswa bahwa siswa itu mampu. Kita arahkan supaya mereka itu lebih kreatif dan agresif dalam pembelajaran sekolah. Berarti guru itu hanya fasilitator. Artinya kita harus memberikan kepercayaan siswa untuk menggali permasalahan sendiri supaya aktif. Ya, coba kita percayakan pada siswa agar dia itu biar bisa mandiri untuk bergerak. Apalagi di bidang ilmu esa, terutama adalah fisika. Oh iya Pak. Terkait ini Bapak, saya itu kesulitan untuk untuk mengaitkan teori fisika dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan katakanlah pada saat materi fluida, kemudian ada listrik. Listrik itu ya seperti apa? Saya agak susah menjelaskan. Itu pripun Pak, supaya anak itu lebih menarik lagi. Apalagi kalau listrik itu kan kenyataannya ada, tapi itu dilihat mata tidak kelihatan. Iya. Nah ini harus benar-benar anak harus dicoba untuk lebih banyak praktek. Kalau teorinya, teori itu menurut saya cukup sedikit, tapi prakteknya lebih diperbanyak. Harus praktek gitu. Ya, sehingga anak itu lebih antusias untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran misalnya listrik gitu. Kalau ini masalah yang praktek Pak. Iya. Terus terang, mohon maaf juga nih, yang laboratorium kita itu kan kurang, sarana prasarananya kurang. Saya jadi bingung kalau harus praktek bagaimana ya, soalnya labnya juga nggak ada. Itu gimana Pak? Oh iya, saya mengajar di MA Majuratul Huda itu dari 96, itu kan dari dasar. Ya belum sehebat semacam ini. Iya. Jadi saya sebagai guru itu tidak kalah Kreatif. akal atau tidak kalah kreatif, maka saya menggunakan fasilitas lingkungan yang ada, sehingga kita memanfaatkan lingkungan yang ada, sehingga nanti anak itu akan tahu dengan sendirinya. Apalagi di lingkungan sekolah itu banyak sekali masalah fisika, masalah kimia juga banyak sekali itu. Suatu misal saja, baru lingkungan kita udara itu sudah ada, terus tekanan-tekanan
itu banyak sekali Bu. Kenapa misalnya taman bisa bergoyang itu kan karena ada apa misalnya itu Iya. biar anak mengamati juga. Berarti memang guru jangan fokus pada lab yang ada yang disediakan ada, tapi sekolah. harus kreatif. Ya. Menggunakan alat-alat sederhana pun bisa gitu ya Pak ya. Yang penting kita melihat lingkungan apa yang ada. Sehingga lingkungan itu kita manfaatkan. Karena anak ini kan akhirnya kembalinya ke lingkungan masyarakat. Iya. Selanjutnya Bapak, sering sekali ketika saya mengajar itu saya mencoba menawarkan siswa siapa yang mau bertanya, atau siapa katakanlah ketika ada tugas dan selesai mengerjakan siapa yang mau mempresentasikan atau menulis jawabannya di papan tulis. Itu lumayan susah, nggak langsung serta-merta anak itu mau maju sendiri atau mau bertanya sendiri. Harus saya ulangi lagi siapa, baru dipaksa mau kayak gitu. Itu gimana? Apakah saya yang kurang bisa menjalin komunikasi dengan anak atau seperti apa? Bagaimana solusinya nih Pak? Gini, karena metode mengajar itu yang pokok kan mungkin saja Bu guru ini mengajarnya terlalu banyak ceramah tanggung jawab ya. Yeah. Jadi sehingga anak itu dengan kasih teori saja terus menerus, padahal seharusnya kita sebagai guru itu bikin anak itu memunculkan suatu teori atau memunculkan pandangan sendiri, sehingga anak nantinya akan kreatif, tidak disuruh tanya, akhirnya bertanya. Karena kita kan tahu sih dasar teori itu kan muncul dari praktek dulu baru jadi sebuah teori. Makanya anak ini ditekankan supaya kreatif, sehingga nanti anak itu memunculkan suatu pandangan teori, temuan yang baru, sehingga tanpa disuruh bertanya akhirnya dia tanya sendiri. Jadi beda kalau diceramai terus menerus, jadi seolah-olah yang cerdas itu kan guru. Tapi ingat Bu, anak itu perlu pendampingan. Menurut teori Bloom itu ya, anak itu harus perlu pendampingan, perlu perhatian, sehingga tidak salah arah dalam pembelajaran. Berarti seperti halnya kayak ketika kita memberikan kebebasan, tapi juga kita nggak bebas lepas gitu, nggak. Gitu. Takutnya nanti malah keliru gitu ya Pak ya. Dan harapannya itu siswa itu bisa memunculkan kreativitas sendiri baru sesuai teori gitu ya. Iya, sesuai tidak menerima teori yang ada di buku saja kayak gitu ya. Kita gelar seluas-luas. Mungkin untuk pengalaman Bapak sendiri yang pernah jenengan lakukan itu pembelajaran yang seperti apa Bapak supaya bisa menarik, ibaratnya menarik siswa mau bertanya, supaya aktif mau menjawab, supaya tidak sungkan terhadap guru, maksudnya tidak takut lah, katakanlah tidak takut kepada guru, seperti apa Pak? Suatu misal saja ketika fisika pada saat itu hitung-hitungan dengan ini cara pembuatan gimana ketika itu masyarakat kita itu jenuh dengan wabah tikus di masyarakat petani. Tikus itu terlalu meresahkan ya? Meresahkan warga, sehingga warga itu kesulitan untuk menghilangkan, bahkan sampai diobat pun tidak bisa habis. Maka di dalam fisika menciptakan sebuah alat yang disebut dinama pengusir tikus. Mereka hanya memanfaatkan itu fasilitas fisika komponen elektronik, yaitu elko sama diode itu aja. Elko sama diode. Sehingga menimbulkan suatu bunyi yang suaranya seperti tikus. Sehingga ketika dipasang, tikus malah pada lari. Itu kan tidak tahu jebule malah jadi sebuah temuan itu pengusir tikus. Oh iya. Ini bisa konsep listrik juga bisa ya Pak ya? Listrik DC itu ya. Iya, listrik DC, AC DC kayak gitu. DC. Terkait ini Pak, kembali lagi masalah dasar sebenarnya Pak. Fisika dengan yang namanya fisika dengan matematika itu saya mengibaratkan kakak adik. Iya. Atau fisika dengan perhitungan itu nggak mungkin bisa lepas gitu. Kalau ada fisika mesti ada perhitungan. Nah, masalahnya yang saya hadapi itu apa saya yang kurang punya strategi atau seperti apa? Ketika saya memberikan tugas soal yang berupa perhitungan, walaupun sederhana sebenarnya perhitungannya Pak, bukan yang desimal banyak, misalkan 0,332 dikali
93, sekian sekian, perhitungannya sederhana, masih sederhana, tapi anak itu masih kurang mampu untuk mengoperasikan. Mereka kayak cenderung 9 kali 6 berapa ya, kalkulator 18 kali 3 berapa ya, kalkulator jadi terkesan tuh mereka nggak mau tidak mau memproses sendiri, kayak ketergantungan sama alat bantu kalkulator lah kayak gitu Pak. Itu pripun Pak sarannya supaya anak itu mau mencoba? Memang agak susah memang sebenarnya, karena memang soalnya kan itu bukan sesuatu yang praktis. Kalau pakai kalkulator kan langsung ketemu jawabannya dan benar juga ya. Cuma nanti prosesnya kan mereka yang yang nggak tahu. Pripun itu Pak? Menurut ini ya Bu, pengalaman saya sebenarnya anak itu kan mempunyai kemampuan yang sama kalau kita bina bersama-sama. Okay. Hanya saja kadang-kadang guru itu kurang perhatian studi kasusnya. Gitu. Misalnya si anak ini kecerdasannya segini, sehingga kalau dianggap sama rata itu akhirnya yaitu kejenuhan anak, sehingga malas yang satu mempengaruhi yang lain. Makanya kita sebagai guru dalam mengajar apersepsi itu penting. Apersepsinya itu penting. Kita coba pembelajaran yang kemarin sudah seberapa jauh tentang intelijensi anak, terus analisisnya juga kita perhatikan, sehingga anak ini sudah paham tentang ini belum, sehingga nanti dengan adanya apersepsi dan kita sudah menguasai materi, maka bersama-sama anak ini akan tidak jadi pemalas semuanya. Jadi harus kita sebagai guru punya buku kasus itu. Buku kasus ya Pak ya. Berarti berarti ini ya Pak. Kadang juga saya mengalami kesulitan. Katakanlah supaya menarik, saya mencoba untuk menyetelkan video, tapi ternyata yang belakang ada yang melihat dengan tertarik, tapi yang belakang juga videonya yang monoton atau gimana. Berarti mungkin saya yang kurang tahu karakter masing-masing anak itu seperti apa gitu. Berarti salah satunya untuk mengetahui karakternya itu harus punya semacam Pak? Buku kasus sendiri ya. Maksudnya kan begini Bu, buku kasus itu misalnya anak yang pandai itu berapa, namanya siapa, yang kurang cerdas itu berapa orang. Ini ketika kita mengajar kan kita harus perhatian yang mana. Nah ini buku kasus Bu, sehingga anak ini sudah selesai, intelijensinya sudah sekian, penilaiannya itu jadi penting untuk buku kasus itu. Berarti nanti biar saya bisa mengimplementasikan pembelajaran atau metode seperti apa yang cocok kayak gitu ya Pak ya. Sehingga nanti sesuai dengan kalau kemarin kurikulum berbasis kompetensi itu ya, akhirnya anak tercapai. Tapi kalau kita mengajar tidak peduli sama anak kemampuannya seberapa, itu akhirnya ya memang hasilnya outputnya yang kurang memuaskan itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti terima kasih juga atas solusi-solusinya. Semoga nanti saya bisa menelaah lebih lanjut dan bisa mengaplikasikannya. Terima kasih sekali. Semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Berikut wawancara saya dengan Pak Mindarmoto selaku pakar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.